Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa biha bin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56, jamaah yang ada di Zoom. Alhamdulillah, masyaallah, di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan lagi Allah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Semoga semua ini menjadi tambah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah hingga kita dapat melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Hadis Sahih Muslim yang ke-469. Siapa yang mau baca dulu? Silakan. 47 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang 469. Bumi tempat sujud. An Abi Zarin qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidi wudi'a fil ardi awalan qala masjidul haram qultu thumma ayyu qala masjidul aqsa qultu kam bainahuma qala arba'una sanatan wa aynama adrokat salatu fasolli wa huwa masjidun. Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, masjid manakah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram. Tanyaku, sesudah itu masjid apa? Jawab beliau, Masjidil Aqsa. Tanyaku, berapa lamanya jarak antara kedua masjid itu dibangun? Jawab beliau, 40 tahun. Dan di mana saja kamu berada, jika waktu sholat telah tiba, maka sholatlah segera, karena bumi ini adalah masjid tempat sujud. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain lagi. Warahmatullahi wabarakatuh guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ibrahim Al-Yazidu Aini kola untuk akaul Qur'ana ala abis Sudatin Faidah Qara'au sajadatan sajada. Fakultu lahu ya adati atas sedikit polisi bahwa ini sami'tu Aba Azarin yaqulu sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awali masjidi audi'atil ardi wala masjidul haram kuttu summa ayun wala masjidul aqsa kuttu kam bainahuma wala arba'una
aman summa ardu laka masjidin bahai cuma aduk salatu wasallim. Artinya dari Ibrahim bin Yazid At-Tamimi radhiyallahu anha katanya, pada suatu ketika aku membaca Al-Quran kepada bapakku di halaman masjid. Ketika aku membaca ayat sajadah, beliau sujud. Lalu aku bertanya kepada beliau, mengapa ayah sujud di jalanan? Jawab beliau, aku mendengar Abu Dzar bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masjid yang mula-mula dibangun di muka bumi. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjidil Haram. Kemudian ditanyakan pula, sesudah itu masjid apa lagi? Jawab beliau, Masjidil Aqsa. Kemudian ditanyakannya berapa lama jarak antara kedua di antara masjid itu? Jawab beliau, 40 tahun. Lalu dia lanjut bicaranya, kemudian seluruh bumi Allah adalah tempat sujud bagimu. Karena itu, di mana saja kamu berada, jika waktu salat telah tiba, maka salatlah segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah semua di mana saja berada, alhamdulillah pagi ini kita membahas tentang masjid. Apa itu masjid? Asal kata dari sajada yasjudu sujudan. Masjidun adalah tempat orang-orang bersujud. Jadi tempat di mana saja kita bisa bersujud itu disebut masjid atau tempat kita ibadah. Namun pada umumnya yang dimaksud masjid adalah tempat di mana dilakukan banyak orang untuk sujud bersama-sama di sana. Dalam hadis yang ke-469 dari Abi Dzar, Rasul ditanyakan, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalan. Di muka bumi ini, di mana masjid yang pertama kali dibangun? Di muka bumi ini. Dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan. Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah. Qultu summa ayun, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah yang pertama dibangun juga masjid ini setelah Masjidil Haram? Nabi menjawab, qala al-Masjidul Aqsa, yaitu Masjid Aqsa. Kemudian qultu kam bainahuma, berapa lama antara terbangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Berapa lamanya? Bangun Masjid Aqsa dibangun. Qala arba'una sanah. Nabi menjawab 40 tahun. Jadi jarak jeda waktu antara Masjidil Haram dibangun dengan Masjidil Aqsa dibangun yaitu 40 tahun. Ini masjid yang tertua di muka bumi ini, baru masjid yang lain. Adapun Masjid Madinah dibangun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, barulah dibangun Masjid Madinah, yaitu awalnya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin, jamaah taklim Makassar di mana saja berada. Kalau kita melihat kepada surat Ali Imran ayat 96, 97. Allah menyatakan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dilihat surat Al-Imran ayat 96-97.
Artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia yaitu Baitullah yang ada di Makkah, yaitu Masjidil Haram. Fihi ayatum bayyinat, ya di sana ada tanda-tanda yang nyata yaitu makam Ibrahim. Jadi kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita kembali kepada sejarah, saudara-saudara sekalian, ketika Nabi Adam turun atau diturunkan dari surga ke muka bumi ini, Nabi Adam tidak bersamaan jatuhnya. Jadi antara Adam dan Hawa saling mencari dan mencari. Sejarahnya begitu. Ya, Adam kalau Hawa ada di Arab, di Jazirah Arab, turunnya Nabi Adam dalam sejarah ini ada yang mengatakan di Sri Lanka. Ya. Kemudian dia mencari dan mencari, Adam mencari Hawa, Hawa mencari Nabi Adam. Sekian ratus tahun, sekian puluh tahun baru bertemu. Di mana bertemunya? Yaitu di Padang Arafah atau di Jabal Rahmah yang sekarang kalau kita melakukan ibadah umroh atau haji itu ada jabalnya, gunungnya namanya Jabal Rahmah yang area itu ada di area Arafah. Jadi Siti Hawa naik ke atas gunung sambil berteriak mencari dan memanggil Adam, Adam dengan suara yang keras. Kemudian Adam mendengar suara, belum ada manusia, yakin bahwa itu suara istrinya Siti Hawa. Lalu mendekat. Kemudian setelah sama-sama berada di Padang Arafah, Siti Hawa melambai-lambaikan tangan di atas sehingga Adam berusaha untuk mendekat dan naik ke Jabal Rahmah. Di sanalah mereka pertama kali bertemu di muka bumi ini, yaitu di Jabal Rahmah. Orang menyebutnya Jabal Rahmah, Rahmah itu Jabal kasih sayang. Jadi karena sudah sekian lama berpisah baru bertemu lagi, tentunya alangkah bahagianya ya seorang suami istri yang sudah lama tidak bertemu. Bagaimana mereka belum makan, belum minum? Ya, itulah dengan kekuasaan Allah. Sisa makanan yang masih ada di surga masih bisa bertahan sekian puluh tahun di dalam perutnya. Ya. Lalu saudara-saudara sekalian, setelah dia bertemu di Padang Arafah, kemudian malaikat Jibril mengarahkan kepada Nabi Adam. Hai Adam dan Hawa, silakan bergeser, turun kau, sudah cukup. Berkasih sayang yang sudah cukup, turunlah engkau. Turunlah Adam dan Hawa, kemudian bergeser, diarahkan oleh malaikat Jibril ke kota suci Mekah. Di kota suci Mekah itulah yang sekarang disebut ada Ka'bah dan Masjidil Haram. Disitulah Nabi Adam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membuat Ka'bah, membuat masjid. Jadi ambillah tanah-tanah digundukan itu saudara, dibuat persegi 4 sebagai tanda. Iya. Kemudian Nabi Adam di situ setelah dibuat itu entah berapa lama dia buat ya sendirian atau berdua dengan Siti Hawa, jadilah itu gundukan-gundukan yang sebagai tanda Ka'bah di situ. Lalu saudara-saudara sekalian, Nabi Adam tawaf, Nabi Adam sholat, dan Nabi Adam berdoa. Dan Nabi Adam berdoa di situ agar diampuni dosanya pada saat ia melakukan perbuatan dosa di surga karena memakan buah. Allah terima tobatnya Nabi Adam di situ. Jadi itulah awal pertama kali masjid dibangun di muka bumi adalah Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Adam dan Siti Hawa atas izin Allah yang diperintahkan, yang diarahkan oleh malaikat Jibril hingga sekarang. Berapa tahun saudara-saudara? Ribuan tahun itu masjid Madinah. Tawaf yang dilakukan Adam di muka bumi ini, saudara-saudara sekalian, sebagai gambaran. Makanya tawaf itu adalah tidak searah jam, tapi justru berbalik dengan arah jam. Yang menurut pendapat para ahli ya di dunia ini, itulah poros dunia berputar. Seperti kipas angin berputar, saudara, hingga
menimbulkan tarik-menarik daya, lalu terjadilah udara. Selama masih ada orang yang tawaf, maka dunia ini masih bisa berputar dengan rapi, karena udara masih berjalan dengan rapi, diputar oleh orang-orang yang bertawaf. Tapi kalau sudah tidak ada orang yang tawaf lagi, maka nanti bintang-bintang yang di atas akan berjatuhan. Itulah yang disebut kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian pada saat Nabi Adam ada di atas, kita kembali lagi, pada saat Nabi Adam sedang berkumpul bersama Siti Hawa di mana Jabal Rahmah, Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dilihat surah Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ketika Adam dan Hawa bertemu di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, kemudian Allah izinkan seluruh sulbi yang ada di anak keturunan Adam yang ada di sulbinya, termasuk kita nih yang ada sekarang, itu sudah dikeluarkan Allah secara alam arwah. Malaikat begitu melihat bagaimana banyaknya penghuni dunia ini, sampai kata malaikat, bagaimana saking banyaknya, bagaimana mereka hidup nanti ya Allah. Bertumpuk-tumpuk, bukan sekedar jarang-jarang itu, bertumpuk-tumpuk di muka bumi ini, sepanjang muka bumi ini manusia banyak begitu. Sampai malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana mereka nanti hidup? Kata Allah, aku yang tahu bagaimana caranya. Ternyata diberikan kehidupan bertahap ya, dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan seterusnya. Nah, pada zaman Nabi Nuh, nah disitulah ada karang besar ya. Lalu masih ada lagi terus zaman sekarang sampai kepada kita. Bahkan semua manusia saat dikeluarkan masih ada di dalam alam arwah, belum berwujud manusia, belum ada pada jasad-jasad seperti kita sekarang ini. Allah bertanya, alastu birabbikum? Ya, bukankah aku sebagai Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya, engkau adalah Tuhanku. Nah, artinya saudara-saudara, saat itu manusia mengakui Tuhannya hanya Allah, karena arwah-arwah yakin bahwa diciptakan oleh Allah, tidak diciptakan oleh siapa-siapa. Nah, adapun setelah kemarin manusia banyak agama-agama, ya, ada agama A, agama C, B, D, semua itu adalah bagian dari penyesatan syaitan. Ya, beruntunglah kita orang yang memilih agama dari sekian yang ada, yaitu agama Islam. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian berikutnya, ayat yang berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari agama dan mengambil agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan terima nantinya. Wa huwa minal khasirin, dan dia dalam keadaan rugi nanti kembali ke akhirat. Kenapa saudara? Karena Adam turun ke muka bumi ini membawa agama Islam, tidak agama yang lain, Islam, saudara-saudara sekalian. Jadi beruntunglah kita, bersyukurlah kita termasuk orang yang memang menerima asalnya agama yang turun adalah agama Islam. Adapun agama-agama yang lain di muka bumi ini adalah agama tambahan yang dibawa oleh para iblis dan setan yang sengaja untuk menyesatkan manusia. Karena iblis dan setan sudah berjanji pada saat dia dikeluarkan dari surga, dia sudah berjanji akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Hingga Allah peringatkan kepada kita, ya bani Adam, alla ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Surah Yasin. Wahai bani Adam, wahai anak-anak Adam,
sembahlah Allah, janganlah engkau ikuti syaitan. Ya, wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Inilah agama yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi bersyukur kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, masyarakat kita yang sudah memilih Islam sebagai agamanya, artinya ia orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia,